Halo teman-teman, kali ini saya dan rekan-rekan akan menjelaskan peran energi listrik untuk kehidupan, wilayah pengembangan pembangkit listrik air, cara kerja PLTA, dan dampak bagi lingkungan. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu PLTA? PLTA singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Ini adalah jenis pembangkit listrik yang memanfaatkan energi potensial dan kinetik air, seperti air terjun atau aliran sungai untuk menghasilkan energi listrik. Dengan kata lain, PLTA adalah sistem yang mengubah energi air menjadi energi listrik. Seperti yang kalian tahu bahwa energi listrik memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, mulai dari kebutuhan dasar seperti penerangan hingga mendukung perkembangan teknologi dan industri. Listrik menjadi sumber energi utama untuk berbagai perangkat elektronik, mendukung kegiatan di rumah tangga, industri, transportasi, dan bahkan kesehatan. Berikut beberapa peran penting energi listrik dalam kehidupan. Yang pertama, penerangan. Listrik memungkinkan penerangan di berbagai tempat, mulai dari rumah, jalan, hingga fasilitas umum. Yang kedua, ada penggerak peralatan rumah tangga. Listrik menggerakkan berbagai peralatan rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, televisi, dan AC yang memudahkan pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga, ada dukung industri. Listrik menjadi sumber energi utama dalam berbagai proses industri, seperti produksi, pengolahan, dan manufaktur. Yang keempat, ada transportasi. Listrik digunakan untuk menggerakkan berbagai kendaraan seperti mobil, kereta api, dan angkutan umum, serta mendukung pengembangan kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Yang kelima, komunikasi dan teknologi informasi. Listrik mendukung infrastruktur komunikasi seperti internet, telepon, dan perangkat digital lainnya, serta mendukung perkembangan teknologi informasi. Yang keenam, ada kesehatan. Listrik digunakan dalam berbagai peralatan medis seperti CT scan, MRI, dan alat pacu jantung yang membantu dalam diagnosis dan perawatan penyakit. Yang ketujuh, ada pendidikan. Listrik mendukung pendidikan dengan memberikan akses terhadap perangkat digital seperti komputer, proyektor, dan internet. Yang terakhir, yaitu peningkatan efisiensi. Listrik membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai bidang, mulai dari pertanian hingga industri. Sekarang, masuk ke poin wilayah pengembangan pembangkit listrik air. Nah, teman-teman, Waduk Insinyur Haji Juanda atau biasa disebut sebagai Waduk Jatiluhur adalah sebuah waduk yang terletak di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, kurang lebih 9 km dari pusat kota Purwakarta. Waduk ini diberi nama sesuai nama seorang pahlawan nasional, yakni Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Bersama Insinyur Sodijatmo yang gigih memperjuangkan terwujudnya pembangunan waduk ini di internal pemerintahan Indonesia maupun di forum internasional. Waduk ini adalah waduk terbesar di Indonesia dengan potensi air sebesar 12,9 miliar meter kubik per tahun dan merupakan waduk serbaguna pertama di Indonesia. Waduk ini dapat dikunjungi melalui Jalan Tol Purbalenyi, perbatasan Purwakarta, Bandung, Cileunyi, dengan keluar di gerbang tol Jatiluhur. Mengapa wilayah ini cocok untuk pembangunan PLTA? Karena didukung oleh berbagai faktor geografis dan teknis. Salah satu alasan utamanya adalah keberadaan Sungai Citarum, yaitu salah satu sungai terbesar di Jawa Barat yang memiliki debit air besar dan relatif stabil sepanjang tahun. Sungai ini menjadi sumber utama air untuk waduk, yang sangat penting dalam menghasilkan energi listrik secara berkelanjutan. Selain itu, topografi wilayah Jatiluhur yang berbukit dan memiliki lembah alami sangat mendukung pembangunan bendungan. Kontur ini memungkinkan terbentuknya waduk yang dalam dan luas, sehingga mampu menciptakan tekanan air yang cukup untuk menggerakkan turbin secara efisien. Ditambah lagi, wilayah ini memiliki curah hujan tinggi yang menjamin ketersediaan air sepanjang tahun, bahkan di musim kemarau. Lahan yang luas di sekitar Jatiluhur juga memudahkan pembangunan infrastruktur pendukung seperti rumah turbin, jalan transmisi,
dan fasilitas pengelolaan air. Letaknya yang strategis dekat dengan wilayah industri dan kota-kota besar seperti Jakarta, Bekasi, dan Bandung, menjadikan distribusi listrik lebih efisien dan berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat. Hal ini membuat pembangunan PLTA di wilayah tersebut tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Biasanya, air yang dimanfaatkan untuk dijadikan energi listrik didapat dari air sungai yang dibendung. Pada bagian bawah bendungan dibuat lubang saluran air. Dari sanalah air masuk ke ruang turbin. Turbin berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan ke transformator yang kemudian diteruskan ke gardu induk. Energi listrik yang berasal dari energi kinetik air disebut hidroelektrik. PLTA Jatiluhur, khususnya waduknya, memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya: 1. Penyediaan air untuk irigasi. Waduk Jatiluhur menyirami sawah di berbagai wilayah, mendukung produksi pertanian. Kedua, pasokan air bersih. Air dari waduk digunakan untuk keperluan rumah tangga, industri, dan penggelontaran kota. Yang ketiga, pembangkit listrik. PLTA Jatiluhur menghasilkan listrik yang mendukung kebutuhan energi masyarakat. Yang keempat, pengendalian banjir. Waduk berfungsi sebagai penampung air hujan, mengurangi resiko banjir di daerah sekitar. Yang terakhir, potensi wisata. Waduk menjadi daya tarik wisata, misalnya dengan keramba jaring apung dan kegiatan perikanan. Dampak negatifnya yaitu penggusuran dan relokasi penduduk. Pembangunan waduk mengakibatkan penggusuran 14 desa dengan penduduk sekitar 5.000 orang meski dengan kompensasi. Yang kedua, perubahan ekosistem dan hilangnya habitat. Perubahan lanskap alami akibat waduk dapat berdampak pada perubahan ekosistem dan hilangnya habitat satwa liar. Yang ketiga, sedimentasi dan pencemaran air. Meningkatnya aktivitas di sekitar waduk termasuk industri dapat menyebabkan peningkatan sedimentasi dan pencemaran air. Yang keempat, gangguan pada perikanan. Pembalikan massa air di waduk dapat menyebabkan kematian ikan budidaya di keramba jaring apung. Yang terakhir, korosi pintu pelimpas. Bahan organik yang meningkat di waduk dapat menyebabkan korosi pada pintu pelimpas yang terbuat dari besi. Sekian dari kelompok kami, semoga informasi ini bermanfaat untuk yang menonton. Terima kasih.